Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul secara daring pada siang hari ini dalam kegiatan webinar AIS 5 yang diselenggarakan oleh komunitas Mounts, Himpunan Mahasiswa Informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Perkenalkan, nama saya Rafa Erlangga yang akan memandu jalannya acara hingga selesai nanti. Sebelum kita memasuki inti acara, izinkan saya menjelaskan secara singkat bahwa webinar Artificial Intelligence Siliwangi merupakan platform bagi para akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, wawasan tentang perkembangan terbaru terkhusus dalam bidang Artificial Intelligence. Pada tahun ini, tema yang kita bahas adalah kajian penelitian dan pengembangan intelijen informatik. Nah, untuk sesi ini, materi yang akan kita bahas yaitu berjudul Intelligent Cross-Regional Collaboration, mitigasi bencana presisi, berbasis geospasial, dan uji dominasi. Baik, tanpa berlama-lama, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita pada sesi ini. Beliau adalah Bapak Vega Purwayoga yang lahir pada tanggal 7 Maret 1995 di Ciamis. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Ahmad Dahlan dengan tahun lulus 2017, yang kemudian melanjutkan studi S2-nya di Institut Pertanian Bogor yang lulus tahun 2019. Beliau juga memiliki pengalaman pekerjaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon dan Universitas Siber Asia yang pada sekarang ini beliau bekerja di Universitas Terbuka sebagai dosen luar atau tutor dari tahun 2022 hingga sekarang. Selanjutnya di Universitas Siliwangi sebagai dosen tetap pada tahun 2022 hingga sekarang. Hasil penelitian beliau pada 3 tahun terakhir ini, pada tahun 2025, beliau melakukan penelitian berjudul Transformer Based Transfer Learning dan Multivisual Representation untuk analisis pasca banjir berbasis media sosial dan spatial domain. Penelitian ini merupakan penelitian fundamental DPPM. Selanjutnya ada cross-regional collaboration untuk optimasi pendistribusian logistik bencana dengan pendekatan geospatial machine learning atau GeoML. Penelitian ini juga merupakan penelitian fundamental DRTPM. Baik hadirin sekalian, mari kita sambut pemateri kita untuk menyampaikan materi hari ini untuk pada sesi ini. Bata Bapak Vega Purwayoga, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas sambutannya ya, moderator Raka. Dan terima kasih juga untuk teman-temannya sudah hadir. Mungkin uh, gue satu ya, alhamdulillah. Tapi cukup banyak juga yang ikut gabung di sini gitu. Mungkin izinkan saya untuk share screen dulu terkait dengan materinya. Oke, apakah sudah terlihat? Aman ya? Sudah Sudah terlihat. paham. Oke. Oke, jadi mungkin di sini sharing saja gitu kan, sama juga dengan halnya pemateri-pemateri sebelumnya yang alhamdulillah eh, sangat luar biasa juga. Dari mungkin saya ke pemateri ketujuh kalau tidak salah ya, awalnya Kamis, tapi mungkin saran dari panitia untuk mengalihkan saja karena Kamis adalah hari wisuda, sehingga mungkin nanti pesertanya sedikit teralihkan gitu kan, seperti itu. Jadi eh, saya geser untuk ke hari Sabtu sekarang pukul 1. Oke, di webinar AIS yang kelima betul ya. Saya udah mungkin udah jadi beberapa kali, 3 kali mungkin ya. Yang dua itu state of the art, sekarang yang penelitian dan pengembangan seperti itu. Judulnya ya ini terkait dengan intelligent
cross-regional collaboration, mitigasi bencana presisi berbasis geospasial dan uji dominasi seperti itu. Ini artificial intelligence itu jadi berorientasi pada kemaslahan umat manusia sebenarnya ya. Jadi dikembangkan dan dimanfaatkan dengan tujuan yang positif tentunya bagi umat manusia. Dengan orientasi tujuan ini diharapkan ya menimbulkan kepercayaan publik dan lain-lain gitu kan. Muncul berbagai dampak positif dari sektor apapun itu gitu kan, sosial sampai dengan ekonomi yang dirasakan nyata. Harapannya dirasakan nyata oleh seluruh umat manusia seperti itu. eh Ya tentunya kita diciptakan untuk apa? Jadi ada alasan mengapa kita diciptakan gitu. Mungkin berdasarkan saya ambil ya banyak sekali mungkin ya, kita itu di surat Yunus ayat 5 dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya gitu. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui dan ini motivasi ya atau dorongan kita untuk selalu berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi penelitian salah satu contohnya dan mengembangkan penelitian itu sampai dengan eh, manfaatnya dirasakan oleh berbagai macam masyarakat seperti itu. Latar belakang ya kan mungkin kenapa judulnya seperti itu dan tentunya ada tadi ada dorongan terus ada latar belakang ada beberapa suatu masalah yang perlu diselesaikan gitu kan dari mungkin SDGs ya, Sustainable Development Goal, jadi tujuan pengembangan berkelanjutan gitu ya, jadi banyak sekali ada 17 topik yang disepakati oleh PBB untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh negara-negara anggota PBB khususnya gitu ya. Jadi ada no poverty sampai dengan apa sih partnership for the goals gitu. Jadi ada climate action mungkin yang berkaitan dengan topik gitu kan. Ya ini tentunya climate action terus life below water gitu kan. Jadi ekosistem laut terus ekosistem di darat juga di tanah itu kan life on land terus sama juga industri innovation infrastruktur juga itu bagian dari pada topik yang berkaitan dengan apa yang saya jelaskan sekarang gitu kan. Termasuk juga nomor 11 yaitu Sustainable Cities and Communities seperti itu. Terus ini juga saya terinspirasi ini dosen pembimbing saya bahwa eh, beliau juga ya dosen ilmu komputer tentunya. Eh, Salah satu ya mungkin pemberi eh, penyebar ilmu pengetahuan ya statusnya terkait dengan mitigasi kebencanaan. Beliau em, meriset atau meliti terkait dengan penerapan data mining untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia seperti itu. Dan roadmapnya masih sekarang juga masih terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Rencana besarnya adalah membuat suatu early warning system yang sangat kompleks. Jadi semua pendekatan dicoba dan tujuannya adalah membuat early warning system untuk satu bencana saja yaitu karhutla gitu kebakaran hutan dan lingkungan gitu kan. Terus juga ini salah satu dosen saya juga namun bukan apa ya promotor bukan pembimbing gitu tapi beliau juga sangat menginspirasi adanya penelitian saya gitu kan. Beliau menerapkan AI ya. Ini orasi ilmiah guru besarnya terkait dengan pendekatan teknologi AI berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan agromaritim. Dan ini juga topik yang tadi dijelaskan, bagian dari SDGs juga. Beliau Prof. Dr. Yani Kardiani, SSI MKOM, dia guru besar bidang kecerdasan buatan. Dan beliau adalah Kaprodi Kecerdasan Buatan di SSMI, Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika, Institut Pertanian Bogor. Yang bisa saya kutip dari perkataan beliau yaitu let's build AI that doesn't just powerful gitu kan, but is sustainable, not to replace people, but to empower communities, protect the planet, and endure cross generation. Jadi ini ya, jadi AI itu tidak
bertujuan gitu kan untuk merusak apa yang telah diciptakan, tapi ya merawat apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya sustainable itu salah satunya tadi ya merawat, menjaga dari kebencanaan salah satunya itu. Gitu. Jadi ini mungkin quote yang bisa kita ambil bahwa teman-teman ketika menciptakan suatu model AI dan lain-lain atau produk AI yang lain tujuannya adalah intinya sustainable gitu kan untuk empower communities, protect the planet gitu kan seperti itu. Karena ketika planet ini ya nggak bisa dihuni lagi oleh manusia, ya kita akan tinggal di mana lagi seperti itu. Oke, ini dua orang tadi menginspirasi bahwa kenapa roadmap saya arahnya ke seperti ini. Jadi machine learning untuk agromaritim di dalamnya ada early warning system untuk eh, penyakit dan lain-lain untuk hewan khususnya, terus ada tanaman dan lain-lain, terus analisis kesesuaian lahan mungkin tadi disampaikan oleh Parianto gitu ya. Itu juga bagian mungkin dari kecil ya dari penelitian gitu kan. Terus ada deteksi hama dan lain-lain gitu kan. Yang kedua itu machine learning untuk mitigasi bencana yaitu kan prediksi bencana, distribusi logistik tadi, terus pemetaan lokasi rawan bencana, distribusi relawan dan lain-lain. Itu bagian dari rencana pendek dan panjang gitu kan. Nah, ini cross regional collaboration mungkin sedikit mendefinisikan ini ya. Jadi cross regional collaboration sih jadi bagaimana sih setiap daerah atau mungkin setiap eh, area gitu kan itu saling membantu terhadap permasalahan yang ada di daerah-daerah sekitarnya atau daerah orang lain gitu kan. Ketika kita memiliki kesusahan gitu kan, harapannya adalah tetangga yang membantu kita dalam kehidupan atau dalam kesusahan tersebut seperti itu. Bagaimana juga ketika kita mengalami suatu kesenangan tapi tetangga kita mengalami kesusahan, makanya sebaiknya kita membantu tetangga tersebut. Intinya seperti itu. Jadi cross regional collaboration. Jadi setiap daerah memiliki kebijakan masing-masing untuk membantu daerahnya yang lain seperti itu. Dan ini mungkin paper ya, artikel ilmiah yang saya bisa kaitkan yang mungkin nyambung ya. Ya, tentunya nyambung dengan tadi roadmap saya. Ini analisis potensi banjir, skyline query atau uji dominasi yang dimaksud nanti. Terus ada clustering gitu kan untuk logis bencana. Terus ini penanganan yang kanan ini adalah penanganan COVID-19 dulu distribusi untuk alat pelindung diri atau PPE ya, Personal Protective Equipment gitu kan. Terus ada berapa lagi? Ini juga visualisasi daerah seperti banjir, distribusi tenaga kesehatan, terus pemetaan daerah rawan bencana. Ini kolaborasi dengan mahasiswa. Ini analisis cuaca, itu kan curah hujan, tenaga kesehatan COVID masih sama, terus juga Corona atau COVID-19 ya. Satu lagi mungkin ini juga sama terkait dengan penanganan pandemi seperti itu. Jadi beberapa dari tahun berapa ya? Ini berarti 2021 sampai 2025 masih terkait dengan pandemi dan kebencanaan seperti itu tadi sebagaimana roadmap. Dan ini tidak terlepas dari bantuan tim ya, termasuk juga tadi pendanaan yang didapat dari tahun 2025 itu mungkin ketuanya adalah Bu Siti. Terus yang sebelumnya juga ketuanya Bu Siti, terus juga ada teman-teman mahasiswa yang membantu angkatan 2022, 2020 itu membantu dalam penelitian ini, kebanyakan seperti itu. Jadi saya tidak bisa meliti sendiri gitu kan, pasti ada bantuan dari orang lain juga seperti itu. Dan masuk mungkin ya ke topiknya, ini saya mungkin mengambil banjir gitu kan. Sebenarnya bencana yang ada di Indonesia itu banyak sekali gitu kan. Tapi salah satu bencana yang memberikan dampak yang sangat nyata mungkin ya dari psikologis, ekonomi, fisik dan kesehatan lain-lainnya adalah banjir gitu kan. Eh, dan untuk menangani masalah tersebut tentu ada mitigasi bencana gitu kan. Yang dilakukan untuk apa sih? Cara mitigasi yang bisa dilakukan adalah kebijakan manajemen bencana. Manajemen bencana dalam satu ada tiga kemungkinan ya. Jadi pra bencana, jadi pemetaan potensi bencana banjir, yaitu pelaksanaan mitigasi ketika terjadi bencana banjir. Yang ketiga adalah after bencana banjir. Jadi ketika setelah bencana banjir apa yang harus dilakukan seperti itu. Tapi tahapan yang masih dikerjakan adalah tahapan di awal itu masih memetakan potensi bencana terlebih dahulu. Nah ini yang dimaksud dengan cross regional collaboration gitu kan, di mana tadi ada kata intelijen ya, ya harapannya sih jadi cerdas beneran gitu kan, walaupun sebenarnya
belum maksimal kecerdasannya gitu kan, baru mungkin menerapkan data yang sementara kurang banyak gitu kan, baru memiliki keterbatasan daerah saja gitu kan, tidak semua wilayah Indonesia, bahkan belum sampai ke dunia lah, daerah di Pulau Jawa juga belum gitu kan, di satu provinsi juga belum, hanya memanggil beberapa dataset saja seperti itu. Terus yang dimaksud dengan uji dominasi yaitu skyline query, di mana mungkin ini ada visualisasi kota Manhattan ya. Jadi Manhattan itu eh terlihat ya garis langit dari gedung-gedung pencakar langit gitu kan. Itu yang dimaksud dengan skyline query gitu kan. Jadi eh, garis langit yang diciptakan dari gedung-gedung yang bertingkat itu. Dan di mana dominasinya gitu kan. Jadi setiap gedung itu mendominasi gedung yang lain gitu kan. Dari segi arah kita pandangan, mana sih yang lebih dekat, gedungnya di apa dengan apa, mana gedung yang lebih dekat dengan kita gitu kan, mana yang gedungnya lebih jauh dari kita gitu kan, dari pandangan kita, dan mana gedungnya yang lebih pendek dan lain-lain. Itu penciptanya dari siapa lagi saya lupa lagi, tapi saya ngambilnya dari Ibu Anissa, ini salah satu pembimbing saya ketika S2, jadi meneliti terkait dengan scalar query. Dan biasanya, dan beliau menerapkan terkait dengan rekomendasi lokasi dan lain-lain. Dalam scalar query tantangannya ada fleksibilitas, yaitu kecepatan, fleksibilitas, jadi kemudahan dalam mengakses suatu data, kecepatan, terus validitas hasilnya seperti itu. Jadi itu masih ada tantangan untuk kontribusi penelitian. Dan salah satu algoritma uji dominasi atau scalar query yaitu short filter skyline, jadi SFS algorithm. Itu terbatas karena tidak mempertimbangkan preferensi yang sebelumnya itu. Jadi penelitian sebelumnya yang terkait mungkin berkaitan dengan penelitian sebelumnya yang dipublikasikan tadi di JOIF, yaitu terkait dengan distribusi eh, APD gitu ya, Personal Protective Equipment gitu kan, itu masih terbatas pada query-nya gitu. Jadi masih ada kontribusi untuk menghasilkan validitas hasil yang lebih baik gitu kan, karena yang diciptakan oleh model sebelumnya itu tidak sesuai dengan kriteria yang diciptakan seperti itu, yang diinginkan gitu kan, pada melenceng dengan kriteria yang seharusnya seperti itu. Sehingga di penelitian ini ada kontribusi untuk memodifikasi formula atau menciptakan formula baru dari formula yang sudah ada. Eh, Tidak hanya melabeli, jadi proses uji dominasi itu ditujukan untuk apa ya? SFS ini diterapkan untuk mengetahui potensi banjir itu sendiri sebenarnya. Jadi potensi banjir itu bisa diterapkan tadi dengan uji dominasi, pemilihan wilayah yang berpotensi banjir itu yang mana gitu kan. Ternyata itu efektif juga untuk mengidentifikasi potensi banjir atau daerah potensi banjir. Namun alangkah baiknya gitu, ada rekomendasi dari Yosri, biasanya potensi banjir itu ya tidak cukup ya, pengenalan banjir itu tidak cukup dengan hanya mengidentifikasi daerahnya saja, tapi kita harus mengekstrak dia pola-pola yang berpotensi banjir itu daerah yang seperti apa sih, seperti itu. Ternyata harus diprediksi, dan salah satu algoritma yang direkomendasikan atau yang mungkin handal dalam prediksi dan rule-nya itu mudah untuk dipahami atau knowledge-nya mudah dipahami, yaitu decision tree. Itu salah satunya juga kemampuannya untuk menangani data yang tidak seimbang. Karena hasil apa ya? Hasil yang diciptakan dari uji dominasi itu biasanya tidak seimbang. Uji dominasi akan bekerja ketika dia apa ya? Untuk mencari yang terbaik saja. Yang terbaik berarti kan hanya sedikit nih yang diciptakan atau yang direkomendasikan dari Skyline Query, sehingga hasil pelabelannya atau pemetaan daerah potensi banjirnya itu tidak akan seimbang gitu kan. Jadi dari 1.000 data palingan cuma 5 daerah aja sih yang berpotensi banjir, dan itu menyebabkan data itu tidak seimbang ketika mungkin kita akan menerapkan lanjutan untuk memprediksi daerah yang seperti apakah yang akan banjir gitu kan, sehingga cari algoritma yang tidak seimbang gitu kan, seperti itu. Salah satunya ya ini beberapa penelitian yang saya ambil, yaitu Tanju 2001 dan Nurholis 2022. Dia menjelaskan bahwa statement bahwa ini bisa menangani data terseimbang, jadi tidak terpengaruhi oleh data yang tidak seimbang. Dan ada tadi kontribusi ya, karena ketika nilai hasilnya tidak sesuai eh, di penelitian sebelumnya yang saya lakukan untuk alat pelindung diri, tidak sesuai, hasilnya kurang sesuai lah, maka saya memodifikasi atau membuat formula baru untuk menciptakan
hasil yang sesuai gitu kan seperti itu. Jadi misalnya yang harusnya daerah banjir itu yang curah hujannya tinggi gitu kan karena formula sebelumnya, oh sorry, yang dataran apa yang dataran rendah itu adalah yang memiliki potensi tinggi, tapi dengan formula sebelumnya itu memiliki kesalahan gitu kan. Yang yang memiliki potensinya tinggi itu justru malah yang daerahnya tinggi, dan itu ada kesalahan dalam tadi validitas dari hasil yang direkomendasikan, sehingga saya membentuk formula baru untuk merekomendasikan atau menciptakan hasil yang sesuai dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2024. Walaupun mungkin prosesnya masih review di jurnal tuh, masih banyak revisi-revisi dan lain-lain. Jadi masih belum sempurna ya. Nah ini mungkin ya, tadi ya karena data tidak seimbang, terus ditangani juga dengan beberapa algoritma lain untuk apa mengelola keseimbangan data, yaitu dengan clustering juga, terus juga dengan smooth juga gitu kan. Jadi untuk menangani keseimbangan datanya seperti itu. Nah, ini mungkin beberapa tahapan penelitiannya ya. Jadi ada data akuisisi, preprocessing, labeling dengan tadi uji dominasi atau scalar query, terus data balancing, terus pemetaan, decision tree atau C5 yang digunakan adalah C5 ya, algoritma C5.0, lalu model evaluasi seperti itu. Ini data akuisisinya ya. Jadi saya ambil Provinsi Jawa Barat. Ini rekomendasi dari BNPB kalau nggak salah, datanya saya lupa ya, dari BNPB. Tapi yang paling ya ini yang paling banyak banjir itu Jawa Tengah, makanya saya ambil. Dan Jawa Tengah juga nggak diambil semuanya gitu kan. Yang paling banyak juga kabupatennya mana gitu. Ternyata saya ambil adalah Demak gitu ya. Dan diverifikasi dengan berita-berita bahwa Demak itu kemarin tahun 2024 ya, itu kejadian banjirnya tinggi juga gitu kan. Terus diambil juga tidak semuanya ya. Jadi daerah gitu kan, semua daerah yang ada di Jawa Tengah itu diukur kedekatannya dari Kabupaten Demak sampai beberapa kabupaten yang ada di tengah. Saya ambil yang terjauh mana gitu kan. Dan untuk sampel jadi yang rata-rata ke bawah yang diambil gitu kan, karena ingin melihat kedekatan antar wilayahnya, korelasinya seperti apa. Jadi ada yang potensi banjir nggak tetangganya, ada yang potensinya rendah nggak terhadap banjir gitu kan, dan yang lain pengennya ingin mengetahui tadi cross regional kolaborasi. Jadi misalnya Demak terjadi banjir, siapa sih daerah yang akan membantu Demak itu gitu kan. Sama halnya mungkin ke Tasik misalnya, ada longsor di masa Cigalontang dan lain-lain gitu kan. Kira-kira kabupaten mana sih yang terdekat dan yang tidak mengalami bencana yang sama? Kalau mengalami bencana yang sama, sama-sama juga ripuh gitu kan. Jadi nggak keburu ngurusin kabupaten yang lain seperti itu. Tapi ketika ada kita tidak mengalami kesusahan, tapi orang lain mengalami kesusahan, maka sebaiknya kita membantu tersebut gitu kan. Terus ada data yang diakuisisi, ada data DEM ya, Digital Elevation Model. Jadi untuk mengetahui ketinggian dari suatu daerah gitu kan, dan kemiringan dari area suatu daerahnya gitu kan. Setiap kabupaten tentu ya beda-beda kan ketinggiannya, kemiringan lerengnya dan lain-lain. Itu menggunakan apa DEM ya, sorry, Digital Elevation Model seperti itu. Curah hujan itu ada dari 9 stasiun cuaca yang ada di Jawa Tengah dan 3 di DIY. Data tutupan lahan, jadi untuk mengetahui sebenarnya area-area yang ada di Jawa Tengah itu udah kepake apa sih, hutan, masih perkebunan atau semak belukar dan lain-lain gitu kan. Apa sudah jadi perumahan-perumahan gitu kan. Ketika sudah jadi perumahan semua gitu kan, maka ya tidak apa daerah untuk menghalau hujan, banjir dan hujan dari atas, dari gunung dan lain-lain itu tidak ada gitu kan. Maka potensi banjirnya juga akan tinggi. Seperti itu. Nah, tadi seleksi daerah ya, tidak semua daerah. Ini ada gabungan beberapa kabupaten ya, Demak misalnya posisinya di sini gitu kan. Tapi saya ambil posisi tetangganya juga. Tetangga tadi dibagi berdasarkan apa rata-rata atau tengah-tengah ya dari jarak terjauh Demak ke kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Tengah seperti itu. Seleksi daerah, interpolasi curah hujan gitu kan. Curah hujannya seperti apa tadi? Ya kalau misalnya untuk satu tanaman tentu yang ideal seperti apa gitu kan. Curah hujannya, pH-nya seperti apa gitu kan. KTK-nya, kapasitas tukar kationnya seperti apa.
Terus ada klasifikasi kemiringan tadi dengan data apa DEMNAS ya. Ini Digital Elevation Model. Terus klasifikasi tutupan lahannya ada banyak banyaknya itu banyak perumahan atau lain-lainnya itu di setiap daerah itu diklasifikasikan seperti itu. Jadi banyak kerjaan sebetulnya di sini. Nah ini yang jadi apa? Yang jadi mungkin ya tadi apa uji dominasinya. Jadi mana sih daerah yang banjir dan yang potensi banjir atau enggak. Tapi fitur-fiturnya saya belum jelaskan ya harusnya di sebelumnya dijelaskan. Jadi short filter skyline jadi ya digunakan untuk pencarian fasilitas umum dan lain-lain. Ini penerapan sebelumnya sudah saya terapkan dan penelitian orang lain juga menerapkan bahwa ini untuk pencarian lokasi yang ideal gitu kan seperti itu. Ini distribusi APD ini yang dilakukan pada saya tadi pada tahun 2021 eh, pengembangan dari block nest loop gitu kan. Jadi bagaimana sih cara uji dominasi? Jadi ngebandingin ini itu misalnya eh gimana ya dari faktor beberapa faktor. Misalnya tadi eh, salah dua faktor aja ya. Curah hujan yang daerah potensi banjir adalah daerah yang ketinggiannya rendah. Salah salah dua faktornya ya. Ketinggiannya rendah dan curah hujannya tinggi gitu kan. Maka daerah yang dibandingkan itu yang dominasi itu ya seperti apa? Jadi yang daerah yang paling tinggi curah hujannya mana? Nah, itu pasti daerah yang potensi banjir atau daerah yang paling rendah di tadi di area studi kita mana gitu kan. Itu yang akan menjadi daerah potensi banjir gitu. Salah satu faktor aja dia udah menjadi daerah yang berpotensi banjir. Apalagi kedua fitur tadi dia mendominasi dari objek-objek yang lainnya. Satu daerah misalnya udah apa ketinggian daerahnya rendah gitu kan curah hujannya tapi sangat tinggi. Nah, itu yang paling berpotensi seperti itu. Nah, dalam SFS ini ada short filter dulu, jadi ya sebelum melakukan pengujian, jadi harus ada kalkulasi dulu. Mungkin nggak dijelaskan di sini kalau misal detail terlalu panjang gitu. Jadi mengkalkulasi mana sih tadi ada normalisasi, ada lain-lain di sini itu ya untuk menghitung entropi, bobot-bobotnya dan lain-lain ya. Sehingga daerah yang paling berpotensi itu tidak diujikan dominasinya karena dia udah memiliki nilai yang tertinggi. Yang nilai tertinggi itu berarti daerah yang paling berpotensi seperti itu. Karena tadi kalau nggak salah ya dari berapa ribu data gitu yang direkomendasikan oleh SFS ini atau Skyline uh, Short Filter Skyline ini hanya 20-an data gitu kan. Wah, sangat tidak balance sekali gitu kan. Jadi eh, kalau masih learning tadi misalnya saya lihat mau Pak Husen ya kalau misalnya di Deep Learning itu mungkin bisa diadaptasi dan lain-lain. Kalau machine learning itu kaku atau mungkin sangat sensitif terhadap balancing data gitu kan. Maka di sini harus ada treatment yang em, mencoba untuk memperbaiki keseimbangan dari datanya. Walaupun secara statement gitu kan dari penelitian sebelumnya bahwa tadi C5 atau decision tree itu mampu menangani data balance seperti itu. Tapi untuk antisipasinya, maka kita menggunakan beberapa eksperimen. Yang satu tadi eh, hanya 20 data yang terpetakan banjir, sisanya tidak berpotensi banjir gitu kan. Yang kedua yaitu dengan cara tadi klasterisasi dengan Kamins gitu kan. Jadi kita bagi 4 kelas gitu kan yang saya lupa lagi ya potensinya sangat rendah atau sedang ya tinggi itu sangat tinggi itu kan ada 4 kelas gitu jadi dibagi ke 4 kelas tersebut dan ketika dihasilkan oleh Kamins itu hasilnya nah ini ya low moderate high sama very high seperti itu jadi ini hasil dari klasterisasinya ini tapi gambarnya bukan Jawa Tengah ini saya ambil dari Google. Keterbatasan Kamins ini tidak menjamin distribusi data seimbang. Jadi udah dikelompokkan 4 bagian pun datanya kemungkinan masih tidak seimbang. Kemungkinan masih tidak seimbang karena kita tidak di Kamins itu tidak membatasi apa ya jumlah distribusi data per kelasnya gitu kan. Hanya membagi 4 kelas aja pokoknya emang. Misalnya ada yang dominasi di kelas A, di kelas low gitu maksudnya. Ya itu tidak bisa diintervensi si Kamins ini. Lalu ketika hasil Kaminnya ini tidak apa ya tadi ya walaupun udah sesuai gitu kan tetap
saya akan coba eksperimen yang lain yaitu dengan smooth gitu. Jadi membuat suatu data baru gitu kan, data yang diciptakan dengan pengetahuan, jadi dengan rekayasa, dengan apa ya, augmentasi lah, jadi augmentasi dengan misalnya jumlahnya adalah kelas, distribusi kelas yang paling maksimum gitu kan. Misalnya very high itu kelasnya paling banyak, misalnya 400 data, maka semuanya yang low, moderate, high juga ditambah menjadi jumlahnya 400 data untuk menyeimbangkan suatu data seperti itu. eh Terus ada pemetaannya. Jadi pemetaan ini sih bertujuan untuk apa sih? Untuk mengidentifikasi mana sih yang sudah berpotensi, sangat berpotensi bencana tadi sampai dengan tidak berpotensi bencana. Jadi pengetahuan sih. Karena beberapa juga saya pernah mungkin diskusi dengan Diskominfo Kabupaten Tasikmalaya ya. Pernah diskusi di lab bahwa mereka juga membutuhkan untuk pemetaan potensi banjir yang ada di Kabupaten Tasikmalaya gitu. Walaupun memang pekerjaannya belum sempat dilakukan ya. Kedua belah pihak ini belum melakukan pekerjaan yang bertujuan tadi untuk memetakan potensi bencana yang ada di Kabupaten Tasikmalaya seperti itu. Tadi udah diciptakan datanya, udah dilabeli datanya, maka datanya di splitting gitu kan, di splitting untuk nge-training dan untuk testingnya gitu kan. Ini menggunakan, saya menggunakan key fold cross validation, walaupun di visualisasinya ada 5 gitu kan, tapi yang saya kerjakan adalah 10 gitu kan. Karena ini Nurholis 2022, ya saya dengan Nurholis ini eh, menerapkan tadi yang untuk apa sih, untuk rainfall ya, prediksi curah hujan menggunakan 10 validasi dan hasilnya lebih stabil dibandingkan dengan ketika nggak 10 gitu kan, seperti itu. Di bawah 10 itu kurang stabil ketika dicoba. Makanya saya milih 10 gitu kan. Jadi ini mungkin ilustrasi pembagian datanya. Ketika fold 1 adalah untuk testing, maka fold 2 sampai dengan 5 atau fold 2 sampai dengan 10 adalah untuk trainingnya seperti itu. Nah, ini mungkin beberapa algoritma decision tree-nya. Jadi formula ya, jadi information gain dan lain-lain, entropi dan lain-lain. Nah, ini model evaluasinya. Ini hasilnya. Nah, ini labeling ya. Jadi ini yang akan keliru ketika saya tidak memodifikasi algoritmanya. Jadi ini kontribusi yang benar diciptakan gitu kan, bahwa oh ternyata benar ketika nggak dimodifikasi formula atau rumusnya gitu. Tapi saya nggak ciptakan rumusnya, ya. Nggak disampaikan rumusnya di webinar ini. eh Mana ya? Ini rescue ya, yang saya namakan rescue. Jadi reverse reverse spatial reverse sort filter Skyline. Key-nya adalah query itu. Ini nama nama ya, nama formula yang saya bentuk sendiri. Itu modifikasi dari SFS yang biasanya gitu. Kita lihat hasil pelabelan yang default SFS dan rescue gitu. Untuk SFS itu menghasilkan objek dengan yang banjir, yang potensi banjir itu yang seperti apa? Dia curah hujannya tinggi, oke sesuai. Kemiringan lereng sangat curam, ini yang tidak itu, yang salah ini harusnya. Penggunaan tutupan lahan sawah, kolam, lahan terbuka ini potensi banjir. Ketinggiannya tinggi gitu kan. Ini juga salah. Ukuran ukuran areanya besar juga ini, kalau ini benar gitu. Yang berbeda, yang salahnya itu ada di sini, kemiringan, terus sama ketinggian. Ini sangat salah gitu. Dalam teori banjir gitu kan. Karena yang banjir, daerah banjir itu biasanya daerah yang rendah ketinggiannya dan dengan kemiringan lereng yang datar. Karena ketika hujan turun dari, misalnya dulu ya Jakarta itu limpahan dari Bogor katanya hujannya itu kan. Ketika nggak ada penyangga untuk air hujan, daya serap apa daerah-daerah di bawah Bogor dulu sebelum ke Jakarta, maka nggak maka ya potensi masih banyak ketika masih masih aja menahan gitu kan, maka potensi banjir di Jakarta akan berkurang gitu kan, seperti itu. Tapi di sini teorinya akan salah ketika default SVS SFS ya diterapkan gitu kan, karena harusnya ketika sangat curam itu potensi banjir itu, ketika lereng curam itu sangat curam, potensi banjir itu akan berkurang gitu kan. Begitu juga dengan ketinggian suatu daerah. Ketika tinggi tinggi ya dia tidak akan terlalu banjir harusnya gitu kan, secara teori seperti itu. Tapi bandingkan dengan eh yang rescue gitu kan. Ini curah hujan tentu ketika curah hujan tinggi potensinya akan tinggi juga. Kemiringan lereng. Nah, ini ketika datar dia akan
potensi banjir gitu kan. Kalau tutupan lahan ya ini, kalau misalnya eh, misalnya tutupan lahannya udah sawah, udah perumahan, perumahan dan lain itu tingkatnya ya tingkat potensi banjirnya tinggi karena misalnya yang tadinya tuh hutan-hutan itu dibabat gitu jadiin ladang dan lain-lain itu potensinya akan lebih tinggi gitu kan. Ketinggian, nah ini sangat rendah ya pasti air akan mengalir ke daerah tersebut gitu sehingga potensinya akan banjir. Ukuran area, nah ini jadi setiap ini 5 kriteria ini jadi curah hujan, kemudian lereng terus juga tutupan lahan sama ketinggian dan ukuran area. Ya, ukuran area ini dia didapatkan dari apa ya, intersek dari berbagai macam kriteria. Jadi berapa layar ya? Jadi kalau misalnya ada curah hujan, ada lereng dan lain itu mana ambil potongannya. Nah, itu akan membentuk suatu ukuran area. Ya semakin besar area tersebut ya, area tersebut semakin berpotensi banjir gitu kan. Seperti itulah ya contohnya. Ini data balancing. Nah ini yang kiri ini saya nggak tuliskan ya. Harusnya ini hasil dari Cummins. Yang ini hasil dari Smooth ya. Udah di Smooth. Jadi udah diseimbangkan lah. Udah direkayasa datanya. Jadi datanya diciptakan baru gitu. Ngambil dari kelas yang moderat gitu kan. Moderat berapa ratus gitu kan. Maka semua very high, high sama low juga disamakan jumlah datanya seperti itu. Ini untuk kebutuhan model. Tapi apakah nanti relevan atau enggak dengan hasilnya gitu kan kita coba nanti evaluasi modelnya. Nah ini contoh mappingnya ya. Jadi yang digambarkan di sini ada high sama very high itu satu, yang low itu enggak. Jadi hampir semua itu di atas moderat ya gitu. Sedang lah ya. Ya, itu. Nah, yang masuk high itu dari Rembang, Blora, Pati, Demak gitu. Terus Boyolali, Kota Magelang juga gitu kan. Sukoharjo ini oh ya ini dapatnya bahwa saya diverifikasi juga bahwa Sukoharjo juga ada beberapa kejadian terkait banjir kemarin tahun 2024 kemarin. Nah, ini. Nah, yang dimaksud dengan cross regional collaboration ini mudahnya divisualisasikan dalam bentuk ini. Jadi ketika Sukoharjo ini ya Sukoharjo itu potensi banjirnya sangat tinggi ini gitu kan. Tapi dia nggak bisa misal nggak bisa menangani daerahnya sendiri gitu kan karena sangat masifnya bencana banjir misal seperti itu ya. Maka dia bisa membantu, bisa minta bantuan lah ke Klaten, ke Karanganyar gitu kan, ke Sragen gitu kan tetangganya. Semakin dekat jaraknya dengan tetangga itu lebih dekat gitu ya, maka ya semakin mudah untuk membantu gitu kan seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan cross regional collaboration gitu kan. Walaupun nanti dikembalikan lagi ke kebijakan, sorry, kebijakan pemerintah daerahnya gitu kan. Ketika mungkin kabupaten mengalami bencana, Kota Tasik bisa membantu kan, Garut juga bisa bantu, misalnya Ciamis juga bisa dan lain-lain gitu. Daerah tetangganya itu akan mudah untuk membantu gitu kan. Dan terbantu juga untuk daerah yang terkena bencana. Nah, ini apa ya knowledge yang dihasilkan. Jadi ada rule ya dari skema yang pertama itu skema yang tadi ketika tidak diklasterkan dan ketika tidak diseimbangkan dengan smooth gitu kan. Jadi hanya 16 aturan. Yang kedua skema kedua 532 aturan, skema tiga 537 aturan gitu. Di sini knowledge yang saya ambil adalah yang paling bagus performanya, tapi ambilnya dari mana ya? Yang kedua atau yang ketiga saya lupa lagi. Nih, ketika lahan kecil, terus tutupan lahannya perkebunan, terus elevasi dan curah hujannya sangat rendah gitu kok maka resikonya rendah gitu. Tapi kalau misalnya lahannya kecil terus sawah lahannya apa ketutupan lahannya sawah gitu kan lahan terbuka gitu kan elevasinya sangat rendah hujannya tinggi nah ini risikonya sangat tinggi. Ini adalah suatu kalau misal divisualisasikan decision tree itu harusnya bentuknya pohon ya. Jadi rule-rule yang diciptakan atau knowledge yang diciptakan dari decision tree itu tadi sebenarnya seperti itu. Cuma saya ringkas ini masih banyak kan ini harusnya ada 537 aturan nih tapi baru saya tuangkan 4 aturan saja seperti itu. Gitu. Oh ini ya, yang skema terbaik adalah skema 3 pada volt 5 gitu. Jadi akurasinya 97,45%. Yang kedua, ya ini yang skema kedua di volt 3 96,84%. Dia mengidentifikasi bahwa high, low, moderate, very high seperti itu.
Ya, ini kesimpulannya ya, studi ini mengembangkan rescue, jadi ini yang jadi kebanggaan mungkin ya dari segi hasil gitu kan, yang dari hasil yang dikerjakan lah, sedikit bangga lah gitu ya. Bahwa formula yang dibentuk itu menciptakan hasil yang lebih sesuai dibandingkan dengan default SFS-nya. Decision tree adalah untuk data seimbang maupun tidak seimbang. Tapi ya ini nggak diceritakan ya yang skema satu itu akurasinya 100% gitu. Tapi itu potensi overfitting gitu. Terus kontribusi jadi overfitting sekali gitu. Kontribusinya mendukung siapsiagaan banjir dan distribusi bantuan lebih tepat sasaran. Harapannya seperti itu. Tapi baru sampai proses pemetaan aja potensi bencana banjir, belum sampai distribusi bantuan dan lain-lain. Ini pekerjaan yang mungkin butuh berapa tahun lagi untuk menyelesaikan model sampai lengkap early warning system untuk mitigasi bencana keseluruhan seperti itu. Dan butuh kolaborasi dengan mahasiswa tentunya, eh, skripsi gitu kan, tugas akhir, tim penelitian dan lain-lain. Riset lanjut perlu menambahkan aspek temporal ya, jadi dan real time pada data klimatologi gitu. Tadi harus ada preprocessing dulu untuk curah hujan dan lain-lain. Harapannya real time. Jadi ketika eh, apa ya ada perubahan cuaca, misalnya prediksi sore ini hujan gitu kan, pagi-paginya enggak gitu kan, maka berbeda di hari yang sama itu bisa mengalami perbedaan warning gitu kan. Jadi sistemnya itu bisa memberikan pengetahuan bahwa sekarang aman tapi nanti malam itu potensi banjirnya cukup tinggi karena hujannya tinggi seperti itu. Oke, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Rega Purwayoga atas Oke. pemaparan ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga bisa menjadi ilmu yang dapat kita terapkan bersama-sama. Ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya langsung, silakan gunakan fitur raise hand atau tuliskan pertanyaan melalui Slido yang sudah kami sediakan di kolom chat. Oke, silakan langsung bertanya nggak apa? Oke, kita langsungkan ke pertanyaan di Slido saja. Oke, oke. Ini dari bawah dulu atau dari atas dulu ya? Dari atas dulu aja, Pak. Oke. Ya, izin tanya apakah algoritma decision tree masih efektif jika dataset yang digunakan memiliki noise yang tinggi? Oke, jadi noise yang tinggi itu, jadi ini masalah bukan untuk decision tree saja sih sebenarnya ya. Jadi model itu akan diuji ketahanan modelnya ketika diuji dengan noise. Ya, ada Lebat. atau jadi salah satunya ya itu. Jadi semua algoritma apapun gitu kan, itu tentu ya tadi dari noise ya, dari high, kalau misalnya dari kasus yang decision tree sekarang gitu kan, ujiannya adalah atau performanya itu diuji dengan ketidakbalancean gitu. Balance-nya sangat tidak balance ya berarti tadi. Karena tadi perbandingannya kalau dalam kasus ini yaitu hanya 20 area atau 20 objek saja atau 20 record saja yang memiliki potensi banjir gitu kan. Terus sisanya adalah tidak berpotensi banjir. Di ujian di sini, jadi tadi yang saya tidak tampilkan confusion metricnya, yang skema satu berarti ya, itu tuh overfitting gitu kan. Tadi akurasinya berapa saya sebutkan bahwa 100% gitu kan. Tapi itu potensi overfitting karena data yang diuji atau data yang dijadikan training juga gitu kan adalah tadi mungkin bicara bahwa
model itu terlalu menghafal pola-pola yang tidak banjir, berpotensi banjir saja, gitu kan sehingga ya tadi memprediksinya sangat mudah sekali. Oh ini tidak banjir, ah ini tidak banjir, tidak banjir, tidak banjir, karena dominasinya adalah data yang kebanyakan tidak banjir seperti itu. Terus, tapi kalau misalnya tadi misalnya di eh, yang hasil kelas Kamin juga itu sebenarnya kurang balance juga gitu kan. Tapi itu mampu untuk tidak terlalu jauh lah ya antara data yang di smooth gitu kan dan hasil dari clustering gitu. Jadi seperti itu. Dan sebenarnya decision tree noise atau apa ya efektif atau enggaknya gitu kan. Jadi semua algoritma juga memiliki potensi yang sama terhadap noise gitu kan. Tapi dalam dalam data yang saya gunakan ya itu tidak terlalu banyak noise-nya gitu kan seperti itu. Maka eh, perlu gitu kan mencoba gitu kan data yang sedikit noise-nya dan banyak noise-nya seperti itu. Jadi perlu. Jadi banyak banyak penelitian yang sekarang menggunakan bahwa model yang sudah bagus itu kan tetap harus diuji, dikasih noise gitu kan, di tadi diciptakan data baru dan lain-lain untuk menguji model tersebut. Jadi beberapa semua algoritma memiliki potensi itu, tapi ketika modelnya sudah bagus, kita uji coba dengan data yang sedikit noise, apakah ngaruh atau enggak seperti itu. Karena yang pernah saya kerjakan ini ya berdasarkan data primer dan lain-lain, ya noise-nya dikatakan noise, tidak noise gitu kan seperti itu. Tapi nanti perlu untuk ketahanan algoritma decision tree ini perlu diuji dengan data yang noise seperti atau direka deh misalnya data yang seharusnya salah pelabelan itu kita coba untuk dimasukkan sebagai data set training atau pengujian. Apakah dia ngaruh nggak berdampak atau nggak seperti itu. Itu ya untuk yang pertama. Mungkin semoga bisa menjawab itu kan seperti itu. Lanjut yang kedua ya, Pak. Eh, apakah model rescue ini bisa diterapkan secara lintas daerah Indonesia yang memiliki reservoir geospasial berbeda-beda? Oke, ah bisa, insya Allah bisa gitu kan. Jadi apakah model ini? Jadi bisa gitu kan. Tapi harapan, tapi PR-nya adalah kita harus mengetahui karakteristik daerah yang ada di Indonesia dulu nih, seperti itu. Jadi harus ngesaksi fitur dulu, atau mungkin kalau misalnya deep learning bahasanya ya nggak pakai ekstraksi fitur atau nggak ada fitur engineering, jadi langsung atau fitur engineeringnya gitu. Tapi dalam pekerjaan saya dalam machine learning tadi harus mengetahui dulu kan fitur-fitur yang ada setiap daerah itu seperti apa gitu kan. Misalnya itu baru provinsi Jawa Tengah ya, kita ngambil lagi Jawa Barat bagaimana gitu kan curah hujan di Jawa Barat terus karakteristik dari daerah Jawa Barat seperti apa tapi dalam rescue-nya itu bisa sangat bisa gitu kan cuma nanti harus mengetahui karakteristik nguji dominasinya untuk data yang lain gitu kan di misalnya di Kalimantan di Sumatera dan lain-lain itu yang harus diciptakan untuk mengetahui apakah layak ini misalnya ini potensi banjirnya seperti apa dan lain-lain seperti itu. Karena tadi lingkupnya, aduh, banyak kerjaannya cukup ya. Kayak harus klasifikasi ketinggian, terus curah hujan. Nah, ini curah hujan harapannya ini penelitian lanjutan itu bisa ngambil dari apa ya? Jadi real time tadi ya. Jadi real time. Jadi data yang sifatnya berubah-ubah itu baiknya adalah data yang real time gitu. Kalau tadi saya ngambilnya dari stasiun cuaca gitu kan. Stasiun cuaca itu tidak dimiliki oleh semua kabupaten ya gitu kan. Boro-boro mikir kecamatan, setiap kecamatan ada stasiun cuaca gitu kan ya. Setiap kabupaten juga tidak memiliki stasiun cuaca. Maka saya ngambil tadi 6 itu kalau nggak salah tadi ya di Jawa Tengah dan 3 di DIY gitu kan. Karena saya pikir itu adalah daerah yang ya lingkupnya di Jawa Tengah juga gitu. Stasiun cuacanya di Jawa Tengah. Terus satu lagi, 3 lagi di DIY gitu kan seperti itu. Dan itu juga tentu tidak bisa mengcover tadi daerah misalnya stasiun cuacanya yang ada di daerah misalnya Cilacap, terus ada di kota Semarang, terus daerah yang Tegal itu nggak ke cover nilai interpolasi dari tadi apa data set yang ada di eh, BMKG gitu kan seperti itu. Nah itu yang harapannya ada real time-nya seperti itu. Sejauh mana tingkat Darkus Model Sentry ini dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam mitigasi bencana nyata gitu kan seperti itu. Ya, ya ini ya tentu
model itu ya tidak selalu apa ya. Ya kita mungkin harus diskusi juga dengan pakar gitu kan. Apakah tadi ya kesesuaian hasil gitu kan, hasil masalah akurasinya sesuai atau enggak. Tapi knowledge yang dihasilkan juga harus diverifikasi dengan pakar gitu kan. Walaupun misalnya oh ini 97% gitu kan, tapi apakah dari pengambilan datanya tadi, dari pengambilan dari klasifikasinya, dari prosesnya, apakah ini bisa sebenarnya sesuai dengan keadaan nyata atau enggak gitu kan. Sesuai dengan realnya atau enggak. Kita harus mungkin diskusi dengan BNPB dan lain-lain, terus apa lagi ya? BMKG dan lain-lain gitu kan seperti itu. Misal kasusnya saja misal dalam pertanian gitu. eh Ya karena tesis saya dulu malah nggak ke kebencanaan tapi ke analisis pemetaan kesesuaian lahan ya dari suatu komoditas pertanian gitu. Kita itu membutuhkan pakar. Jadi ada buku yang sudah punya apa ya pengetahuan terkait dengan oh ini komoditas pertanian ini cocoknya sorry pertanian misal untuk bawang putih ya dulu bawang putih itu eh, kapasitas tukar kationnya segini. Misal irigasinya harus gini ya. Terus juga tadi pH-nya harus segini dan lain-lain. Terus curah hujannya harus seperti ini. Kalau nggak curah hujannya seperti ini nggak cocok. Terus arah apa ya? Terus misal seperti itu ya. Nah, dari buku yang sumber atau artikel yang lain itu kadangkala tidak sesuai dengan apa yang ada di Indonesia gitu kan. Maka saya butuhkan pakar yang bidang pertanian tersebut. Misalnya dari pakar profesor IPB yaitu agronomi hortikultura yaitu Prof. Sobir dulu ya. Itu pakar bawang putih gitu kan. Jadi harus konfirmasi dulu ke sana gitu kan. Jadi dari fitur yang saya tawarkan gitu kan, dari buku yang saya eh, apa ya catut informasinya, terus saya ambil informasinya, artikel yang saya ambil informasinya, katanya, oh ini tidak sesuai ini gitu kan. Walaupun ini bukunya sudah publikasi, disitasi dan lain-lain, tapi ini tidak sesuai di Indonesia gitu kan dan lain-lain, sehingga ya harus diulang lagi formulanya, harus dirubah lagi formulanya oleh pakar tersebut seperti itu. Terus juga ada misalnya atribut yang memang, oh ini ada atribut yang kurang. Misalnya bawang putih itu lama penyinarannya harus lebih lama dibandingkan dengan komoditas pertanian lainnya gitu. Maka daerah yang apa yang dipilih itu daerah yang paling sesuai adalah daerah yang atau lereng yang menghadap ke timur gitu kan. Karena lama penyinarannya lebih lama ketika dibandingkan dengan daerah atau soal lereng yang menghadap ke barat seperti itu. Nah, itu juga apa ya? Jadi perlunya verifikasi gitu kan. Walaupun modelnya sudah sampai 90-an, 80-an juga udah bagus gitu kan, 90-an apalagi, tapi tetap harus diverifikasi bahwa saya tidak mengklaim bahwa ini siap untuk eh, dinyata, tapi paling tidak knowledge ini bisa disesuaikan dengan karakteristik apa munculnya potensi banjir gitu kan seperti tadi dataran seperti apa tinggian terus curah hujan dan lain-lain seperti itu. Dan ini yang mungkin ada fitur lagi yang belum bisa saya sampaikan itu yaitu apa ya ke daerah dengan sungai atau sumber air gitu kan. Ketika daerah itu dekat dengan sungai maka potensi juga lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Namun ini keterbatasan saya belum bisa mengambil data tersebut seperti itu. Izin tanya Pak, apakah penggunaan data saintis dari semut bisa menimbulkan bias pada hasil prediksi? Nah, ini juga betul gitu kan. Karena ini apa ya, semut itu juga penciptaan yang apa berpotensi juga menghasilkan bias juga gitu kan. Salah misalnya dalam menciptakan eh, apa menciptakan labelisasi. Jadi menciptakan data baru yang terlabeli misalnya tadi low gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi tentu smooth itu ya suatu apa ya suatu formula matematis yang tentu dipertanggungjawabkan dalam hal tadi penciptaan data baru. Walaupun apakah itu masih efektif atau enggak, kita harus riset dulu apa ya selain smooth itu apa sih sebenarnya gitu kan yang lebih minim potensi biasnya seperti itu. Gitu. Jadi kemungkinan ya ada juga potensi biasnya masih ada kayak gitu. Gitu ya. Terus bagaimana cara sistem ini membedakan antara daerah dengan risiko banjir tahunan dan banjir musiman? Oke ya. Nah ya, banjir tahunan dan banjir musiman ini ya dipengaruhi oleh apa? Tadi sebenarnya saya ngambilnya tadi
pada musim hujan gitu. Dan musim hujan juga nggak nentu ya gitu kan. Saya ngambil referensi yang apa ya? Misalnya dulu tuh karakteristik hujan itu orang tua dulu berberan gitu, Jadi dimulai dari September sampai dengan ya paling mentok ya Januari Februari dulu mah kayak gitu. Sepengetahuan saya ya. Terus saya ambil gitu. Ternyata apakah benar berberan sekarang atau enggak gitu kan. Ternyata saya ambil data tadi saya ngambil berapa ya? Setahun itu saya identifikasi dulu nih mana yang curah hujannya tinggi gitu kan. Nah, ternyata tidak berurutan gitu kan. Tidak berurutan bahwa tadi ngambilnya saya lupa ya atau berurutan atau enggak gitu kan. Ternyata eh, harus diverifikasi dulu gitu kan. Walaupun itu musim hujan gitu, kata ke kategori musim hujan gitu, tapi saya nggak langsung ambil gitu kan. Verifikasi dulu bahwa curah hujannya tinggi atau enggak seperti itu. Jadi bagaimana cara kita membedakan antara daerah dan risiko banjir tahunan dan banjir musiman? Nah, ini belum diidentifikasi, tapi dalam pengambilan datanya tadi saya mengambil data yang dengan curah hujan tinggi seperti itu. Seperti itu sih. Jadi musiman dalam arti musiman apakah satu musim musim hujan gitu kan dan lain-lain. Kalau tahunan ya saya lupa apakah eh, banjir tahunan itu di tadi ya munculnya kapan dan lain-lain. Tapi biasanya ya hujan itu sorry banjir itu diciptakan dari musim hujan itu karena ini nggak bisa di tadi uncertainty tadi ya. Eh, Sekarang cuaca harusnya musim kemarau misalnya, tapi kok masih hujan gitu kan dan lain-lain itu yang harus diidentifikasi real time tadi ya. Jadi potensi banjir yang model yang paling relevan adalah model yang bisa mengakuisisi data real time dan menerapkannya dan memprediksinya seperti itu. Nah itu kalau misalnya skup banjir tahunan dan banjir musiman ini belum diterapkan dalam ini. Harapannya itu bisa mengantisipasi itu pada penelitian berikutnya gitu. Pak, bagaimana cara untuk mengatasi bias data yang mungkin muncul jika sumber data hujan atau DEM tidak merata kualitasnya? Oke. Nah ini ya, tadi eh, mengatasi biasnya tadi dengan cara real time gitu. Karena eh, yang real time misalnya dari Google misalnya prediksi itu lebih lebih akurat ya dibandingkan tadi dengan cara yang saya kerjakan misalnya interpolasi curah hujan gitu kan. Karena tadi yang tidak menentu tadi musim yang tidak menentu hujan yang tidak menentu itu akan menghasilkan bias yang cukup tinggi gitu kan pada data curah. Kalau data DEM itu saya pikir akan sedikit biasnya karena digital elevasi model yang diperkenalkan oleh Demas itu biasanya akan diupdate berapa apa ya bulanan atau kurang lebih bulanan gitu karena apa ya DM itu kayak ketinggian dan lain-lain sifatnya itu tidak cepat berubah gitu kan seperti itu berbeda dengan saya data curah hujan dan lain-lain seperti itu. Apakah ada potensi penggunaan data dari sensor IoT di lapangan agar bisa lebih nah ini nah ini sangat potensi gitu kan. Saya hanya mungkin sekarang baru baru apa? Baru model algoritma saja, tapi tadi pas proses akuisisi datanya itu yang membutuhkan IoT-nya gitu. Jadi real data itu seperti apa gitu. Jadi real kalau IoT kan mesti sensornya udah nih hujan dan lain-lain gitu kan dan lain-lain itu akan lebih akurat model itu akan bekerja. Jadi tadi gambaran besarnya adalah early warning system integrasinya dari mungkin machine learning nanti dari citra satelit gitu kan. Jadi tidak hanya machine learning nanti segmentasi citra dan lain-lain juga akan berpengaruh. Terus di akuisisi datanya pasti harapannya ada IoT-nya, jadi sensor untuk mengakuisisi datanya gitu kan seperti itu. Jadi itu sangat dimohonkan mungkin sangat pengen sekali gitu kan untuk berkolaborasi dengan tadi IoT dan lain-lain seperti itu. Bagaimana cara menyesuaikan prediksi ketika terjadi perubahan iklim ekstrim yang belum pernah ada di dalam data historis. Nah, ini juga kendala ya tadi ini langsung menjawab juga di sebelumnya. Ya harusnya antisipasinya tadi dengan data real time gitu kan. Karena data real modelnya misalnya sebenarnya model tidak perlu dibuat ulang, tapi kejadian kejadian yang akan datang gitu atau kejadian yang eh
apa ya, current condition lah. Jadi kondisi yang terkini gitu kan. Itu harapannya tadi dengan IoT sensor dan lain-lain. Jadi untuk mengantisipasi bahwa prediksi itu akan lebih akurat dan lain-lain. Jadi penangkapan datanya juga harapannya bisa lebih cepat ketika tadi menggunakan sensor dan lain-lain. Itu sih menjawab semuanya. Itu jadi dari di sini saya rangkum bahwa problemnya adalah bias data ya, kesesuaian data dengan terkini atau enggaknya, itu dimulai dari proses akuisisi datanya. Dan yang saya pungkiri juga tadi real real timeisasi gitu ya. Jadi pengambilan data yang secara real time itu yang menjadi eh, kendala bahwa saya ingin ini belum akurat gitu. Masih ada potensi untuk memperbaiki early warning system karena ini masih potensi untuk penciptaan dulu, pemetaan daerahnya dulu sampai dengan nanti bicara apa penanganan bencana ketika sudah terjadi, terus juga distribusi logistik juga untuk misalnya terhadap daerah yang terdampak bencana dan lain-lain seperti itu. Itu mungkin ya. Yang terakhir ada, udah ya, gitu. Sudah semua, Pak? Ya, oke, siap. Itu terima kasih ya, mungkin semoga sudah mungkin menjawab gitu ya. Kalau belum menjawab kita diskusi di lab KKIC gitu kan, seperti itu. Ya, Oke, siap dimengerti, Pak. ya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sangat luar biasa dan juga kepada pemateri yang sudah sangat menjawab dengan sangat-sangat jelas. Baik, teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu kuis. Silakan akses kuis melalui link dan kode yang sudah kami bagikan di kolom chat. Kuis ini akan menguji seberapa fokus kita dalam menyimak materi tadi. Jadi, siapkan konsentrasi kita atas apa yang kita dengar tadi. Kita mulai jam 2.16. Satu menit lagi kuis akan dimulai. Sudah 61 peserta sudah memasuki. Yang lainnya teman-teman ayo masuk ke kuisnya.
Baik, sepertinya sudah bisa kita mulai ya kuisnya. Sepertinya Ristin memimpin. Oh, ada Muhammad Saidar yang memimpin di sini. Alivia, salah satu. Untuk sementara ada Raden Anissa, ada Alivia, ada Maradan. Oke, mari kita ucapkan pemenang untuk kepada pemenang sesi ini, yaitu Raden Anissa. Yang pertama, kedua ada Alivia, yang ketiga ada Bikar Maradan. Selamat kepada pemenang sesi ini. Ya, selanjutnya kita sudah mencapai penghujung acara. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara sesi kedua webinar AIS 5 hari ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa poin kesimpulan dari materi tadi.
Banjir adalah bencana yang sangat merusak dengan dampak yang bisa dirasakan secara langsung. Diperlukannya mitigasi bencana dengan kolaborasi lintas wilayah serta pemanfaatan teknologi geospasial. Penelitian ini menggunakan Short Filter Skyline atau SFS terbatas, sehingga dikembangkannya Rescue sebagai modifikasi dari SFS untuk menghasilkan pemetaan potensi banjir yang lebih akurat dengan mempertimbangkan preferensi minimal maksimal. Jika kita tambahkan decision tree, maka akan menghasilkan ratusan aturan klasifikasi dengan akurasi hingga 97,45%, sehingga menghasilkan kolaborasi antara rescue dan decision tree untuk menghasilkan mitigasi banjir berbasis geospasial yang lebih efektif dan akurat. Tentunya teknologi-teknologi ini jika tanpa disertai kontribusi manusia atau sumber daya manusia yang tidak mendukung tidak akan menghasilkan mitigasi atau kesiapsiagaan banjir yang tepat sasaran. Diperlukannya kolaborasi antar wilayah untuk memanajemen bencana baik yang akan datang ke depannya maupun yang musiman yang sudah direncanakan. Oke, sebelum kita benar-benar menutup sesi hari ini, mari kita lakukan dokumentasi terlebih dahulu. Kepada teman-teman, dipersilakan untuk menyalakan kamera dan berikan senyuman terbaik kalian. Oke, sekarang masuk ke sesi dokumentasi. Untuk slide pertama, satu, dua, tiga. Selanjutnya, slide kedua, satu, dua, tiga. Yang selanjutnya, slide terakhir, satu, dua, tiga. Oke, saya kembalikan kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada tim PDD yang sudah mengabadikan momen-momen berharga ini. Jangan lupa juga untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan ya teman-teman. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih juga kepada Bapak Vega Purwayoga untuk mengisi pematerian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih juga semuanya ya.